Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan semangat yang menyala-nyala. Mengapa? Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak-pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi. Saya bukanlah pejabat negara dan tidak ada kerugian negara terhadap persoalan ini. Tetapi mengapa justru berbagai intimidasi dilakukan? Saudara Kusnadi, Tio, dan berbagai saksi lainnya mencoba untuk diintimidasi. Bahkan untuk berobat ke luar negeri pun saudara Tio dilarang hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Karena itulah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan hukum tersebut, kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan yang sejati bisa diwujudkan. Dalam beberapa bulan ini saya banyak bertemu dengan wartawan asing dan juga beberapa dubes yang menanyakan berkaitan dengan kegelapan demokrasi di Indonesia, berkaitan dengan penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan elektoral yang seharusnya seluruh proses prosedural demokrasi tersebut sudah selesai dan saatnya kita membangun Indonesia Raya kita. Tetapi mengapa intimidasi-intimidasi ini masih berlanjut? Karena itulah saya tidak akan pernah diam. Kita semua bergerak karena republik ini dibangun dengan tetesan darah dan air mata dari para pahlawan bangsa yang tidak menginginkan Republik Indonesia menjadi seperti ini. Terus berjuang bagikan api perjuangan nan tak kunjung padam. Terima kasih. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Apakah saudara-saudara sekalian siap mengawal Pak Sekjen sampai tuntas? Apakah Pak Hasto salah dalam hal ini? Tidak! Katakan sekali lagi, tidak! Para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Terkait dengan pemeriksaan besok, tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda terkait dengan pemeriksaan tersebut. Jadi kami juga berharap kepada Bapak HK, karena saya yakin beliau adalah warga negara yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengungkap pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah.
Warna tugas pensiunan nggak tahu. Bahwa penahanan terhadap Mas Hasto ini, surat perintahnya ditandatangani oleh Ketua KPK. Ya. Perlu saudara ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19, ini suratnya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum. Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini. Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan secara tegas bahwa surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan Kongres, jadi tidak mungkin akan lari.